Jemaat kekasih Tuhan, kita bertemu kembali pada saat ini untuk bersama-sama menelaah dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita meminta pertolongan dan hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Utuslah Roh-Mu yang kudus menolong kami ketika kami mencoba menelaah, mendalami firman-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti dan dimampukan juga untuk menginternalisasikannya di dalam diri kami, Tuhan. Tolonglah Bapa, demi Yesus. Amin. Sahabat kekasih Tuhan, kita membuka Alkitab kita yang kami persiapkan pada saat ini diambil dari Yohanes 1 ayat 35 hingga ayat ke-37, kemudian disusul ayat yang ke-40. Kami akan membacakan bagi kita semuanya. Ayat yang ke-35, Yohanes 1 ayat 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ayat yang ke-40, saya akan bacakan kembali untuk kita semua. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Saudara kekasih Tuhan, sebagai pengikut Kristus dan juga sebagai seorang pendeta, saya sangat mencintai ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi. Ayat ini cukup menjadi perenungan yang dalam bagi saya sampai hari ini. Ini kerap sekali menegur saya dengan sangat dalam sekali. Ini mengingatkan saya dengan sangat keras sekali. Apa sih sebenarnya tujuan menjadi saksi-saksi Kristus? Apa sih sebenarnya yang kita cari ketika kita berketetapan untuk menjadi pengikut Kristus? Saya tidak tahu kapan sebenarnya jiwa persaingan itu muncul di dalam diri kita manusia. Saya sendiri bingung mengapa sebagai manusia, termasuk juga sebagai orang percaya, kita sering terjebak pada pesona favoritisme atau ingin menjadi orang yang populer, yang utama, atau yang menjadi orang yang nomor satu. Apakah memang itu karena pola pendidikan kita yang salah, ada yang keliru dengan kurikulum-kurikulum kita, dengan sistem peringkat, ranking, dan sebagainya, sehingga tanpa kita sadari, hal itu sudah tertanam dalam alam bawah sadar kita yang selalu ingin menjadi yang utama, menjadi yang nomor satu. Saya juga tidak tahu apakah pola asuh yang kita terima dari keluarga-keluarga kita sering menggiring kita dan akhirnya terjebak menjadi selalu ingin menjadi orang yang berpengaruh, orang yang disegani, orang yang nomor satu. Nah, pesona menjadi orang nomor satu kerap menjadi bumerang dan tantangan baik bagi diri kita sendiri, bagi batin kita, termasuk juga kepada relasi kita dengan sesama kita. Kita kerap merasa terancam, kita merasa insecure ketika ada orang-orang baru yang mungkin potensi dan levelnya sama atau bahkan lebih tinggi dari kita. Kita gelisah dengan hadirnya wajah-wajah baru. Kita khawatir, kita ketakutan kehilangan pengaruh, bahkan posisi kita sendiri. Kekasih Tuhan, coba perhatikan di tempat-tempat kerja kita masing-masing. Kita kerap insecure dengan hadirnya pegawai baru. Di dunia usaha kita kadang-kadang merasa kebakaran jenggot ketika menemukan kolega kita, rekan bisnis kita yang mungkin sama dengan kita. Dalam dunia pelayanan sendiri pun tanpa kita sadari, kita kadang-kadang berebut, sering terjebak pada kata persaingan. Kita memunculkan istilah pendeta favoritisme, pendeta favorit, pendeta biasa saja. Kita juga memunculkan istilah gereja yang penuh dengan roh, gereja yang kurang roh, runggun yang luar biasa, runggun yang dan sebagainya. Jangan-jangan kegagalan kita sebagai saksi Kristus adalah meneladani kebesaran hati Yohanes yang terlihat dari ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi. Perhatikan laku hidup Yohanes yang mendahului hadirnya Yesus di muka bumi ini. Ia bahkan sempat dikira dan dipertimbangkan sebagai Mesias pada waktu itu. Ini kan menunjukkan sebenarnya betapa populernya
seorang Yohanes pada waktu itu, sehingga akhirnya beberapa orang menilai, melihat dan mengira dia sebagai Mesias. Namun ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Yohanes sendiri ia menegaskan bahwa ia bukan Mesias. Alih-alih Mesias, ia bahkan mengatakan, melepaskan tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, ini luar biasa sekali. Dan yang paling mengesankan adalah ia tidak bergeming, ia tidak terganggu ketika ia mulai kehilangan pengaruh. Dan beberapa muridnya akhirnya mengikut Yesus. Luar biasa sekali seorang Yohanes. Yohanes tidak terjebak pada bahaya favoritisme, budaya popularitas untuk menjadi orang besar. Ia fokus pada tujuan awalnya, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku sebagai saksi-saksi Kristus hari ini, teladan dan kebesaran hati Yohanes layak untuk kita pertimbangkan sebagai sebuah gaya hidup hari ini. Ketika bahaya cemburu mulai mengintip di hati kita dan mulai menimbulkan kegusaran pada diri kita, mari kita mengingat kebesaran hati Yohanes yang bersedia merelakan semuanya demi Yesus. Saat kita mulai terancam dan khawatir akan hadirnya orang baru yang akan merebut posisi kita, akan merebut pengaruh kita dan popularitas kita sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai pertua diakon, sebagai emeritus, dan sebagai pengerja publik lainnya, mari kita mengingat tujuan awal kita sebagai pengikut Kristus apa sih sebenarnya? Tidakkah seluruh tujuan hidup kita adalah untuk memperkenalkan Kristus? Tidakkah seluruh hidup kita sejak awal kita berketetapan untuk menjadi saksi-saksi Kristus? Jika kita percaya bahwa rezeki, keberuntungan berada dalam tangan Tuhan, tidakkah semestinya kita belajar berserah kepada Tuhan alih-alih kita merasa terancam dan cemburu? Jebakan popularitas, jebakan favoritisme, jebakan untuk menjadi orang yang paling berpengaruh, jebakan untuk menjadi orang nomor satu, kerap menjadi sama seperti racun yang mematikan. Tidak sedikit berujung pada konflik yang tak terselesaikan. Padahal titik pijak kita masing-masing adalah menjadi saksi-saksi Kristus. Selamat bagi kita semua untuk belajar dari teladan kebesaran hati Yohanes. Kita berdoa. Kami mau belajar seperti Yohanes yang berbesar hati, merelakan semuanya agar Kristus diketahui dan dikenal oleh orang banyak. Kami kadang terjebak pada bahaya popularitas, favoritisme. Untuk itu kami memohon pengampunan-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk meneladani Yohanes demi Kristus yang hidup. Amin.